Selama kerja di sini saja kau sudah berdosa, Tio. Ingat ya, Tio, seluruh biaya selama kau tinggal di sini pun tidak gratis. Jadi kalau kau keluar dari sini, hidupmu tidak akan selamat. Terserah, aku gak peduli berapa utangku di sini. Aku pasti akan membayarnya dengan cara halal. Intinya aku keluar dari sini. Permisi, Mama. Tio, lihat saja kau. Pasti tidak akan bisa membayar hutangmu dan kau pasti akan kembali ke tempat ini. Akhirnya Tio pun keluar dan melangkahkan kakinya dari tempat berdosa. Saat di perjalanan, Tio meratapi keadaannya sekarang ini. Dirinya sudah kotor, uang tidak ada, dan Tio pun tidak punya tempat tinggal. Semakin hari, kondisi Tio semakin memburuk. Shalom Pak, Ma, Tio, boruku, ya Tuhan, masih hidup kau boru? Kemana aja kau selama ini boru? Pak, oh Pak, sinilah Pak, tengok dulu siapa yang datang ini Pak. Ma, aku takut sama Bapak. Jangan takut ya boru, Bapak merindu kali sama kamu. Jadi nggak mungkin lah Bapak marah. Tapi Ma, Ada apa, Ma? Bahkan ini Tio. Pak, udah pulang guru kita. Maafkan Mama sama Bapak ya, Nak. Kami salah selama ini udah membiarkan kau sendirian. Iya, Bu. Bapak juga minta maaf sudah terlalu keras samamu. Gak usah lagi kita dan terlalu ya. Yang penting kau sudah pulang dengan selamat dan kita sudah kembali berkumpul. Iya, Pak. Yang lalu, bela berlalu. Intinya sekarang, Tio sudah pulang ke rumah. Di mana selama ini kau guru? Kenapa kau nggak bisa kami hubungi? aku tinggal sama kawanku, Ma, Pak. Kawan mana? Kawan kampus, Pak. Jadi aku tinggal di kosnya. Tapi, kenapa penampilan lu sebegini, guru? Macam orang tak mandi berhari-hari saja. Ya udah, Mama, gak usah diperpanjang. Bersihkan dirimu ya, Nak. Biar istirahat kau. Bapak lagi ada kerjaan nih. Bapak tinggal ya. Mana dulu guru? Mama lanjutkan dulu beresin rumah ini. Iya, Ma. Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya aku bisa pulang dan kembali ke tempat ini. Meskipun Mama dan Bapak tidak tahu dosa apa yang sudah aku perbuat. Ditambah lagi, aku baru saja berbohong sama mereka. Jujur, aku sangat juga malu datang kepadamu. Aku adalah wanita kotor yang telah kehilangan segala-galanya. Aku dibutuhkan cinta, sehingga aku melepaskan mahkotaku. Harapanku telah sirna. Aku tidak berguna lagi untuk hidup di dunia ini. Apakah aku perempuan yang hina dan berdosa ini masih layak untuk bertobat dan meminta pengampunanmu? Hari Minggu pun tiba. Warma dari saya mengajak Tio pergi ke gereja. Sepulang dari gereja, Tio bertemu dengan Boris. Boris juga merupakan remaja yang tidak terlalu aktif di gereja. Wih, masih lama sampai kau datang yang nggak awal kali kau ya. Hah? Udahlah, ngapain kau di sini? Perempuan berdosa kayak kau tuh nggak pantas masuk gereja. Kamu mau apa? Bang, masa kau bertanya? Tiur, kok nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, cuman sedikit sakit aja. Karena aku rasa apa yang dibilang Boris tadi betul. Untuk apa lagi aku datang ke gereja? Kan aku sudah kotor dan berdosa. Biar kau tahu aja ya, sebelum kau jadi pendosa, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni perempuan yang berdosa karena zina. Ya Tiur, jadi nggak usah dengarkan omongan orang lain. Yakinkan dirimu sendiri kalau kamu memang betul ingin bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih ya, Wi. Kalian udah baik sama aku. Setelah selesai berbincang, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tio berniat untuk menceritakan kepada orang tuanya tentang kebenaran yang sudah terjadi padanya. Dia ingin meminta maaf dan mau berubah menjadi lebih baik dari yang dulu. Ma, Pak,
ceritakan. Mau cerita apa Guru? Ini Pak, sejujurnya kemarin aku yang keluar dari rumah itu. Kenapa, Nak? Lanjutlah. Apa yang mau kau bilang? Aku udah berbohong sama mama dan bapak. Aku nggak tinggal di kos kawanku Pak. Nah, aku tinggal di dalam blok malam. Di sana aku disuruh kerja jadi pelayan. Aku kira awalnya hanya sebatas pelayan yang menyediakan minuman. Tapi setelah berbulan-bulan, aku di sana ternyata juga dijadikan pelayan yang hidung belang Pak. Dan aku juga minta maaf Pak, gak bisa menjaga mahkotaku. Mahkotaku sudah diambil sama orang yang tidak kenal sewaktu aku kerja di sana. Gak mungkin, Yul. Jangan berbohong, Guru. Mama gak percaya apa yang kau ceritakan. Nah, gak bohong. Aku minta maaf Mak, kalau udah buat mama kecewa. Pak, Tiru minta maaf. Tiru menyesal Pak. Tiru janji kalau Tiru mau berubah Pak. Mereka punya anak perempuan sebiji, tapi kalau banyak dengan sekolah Pak. Anak tak tahu. Pak, udah lah, Pak. Jangan main tangan sama gurumu. Jadi, Yul, apa yang mau sekarang? Tiru minta maaf Mak. Pak, Tiru menyesal. Tiru janji mau berubah Mak. Tiru minta maaf Pak. Mak, Tiru menyesal. Tiru janji mau berubah Mak. Sebenarnya, Mama kecewa kali lah, Yul. Tapi, Mama juga gak bisa nyalain kamu. Karena kalau begini pun, karena Mama sama Papa juga. Pak, kita maafkan dia, Pak. Sama-sama kita perbaiki keluarga kita. Kita pun begini karena udah lama jauh dari Tuhan. Jadi beginilah keluarga kita. Kita jadikan ini pelajaran, Pak. Udah mau nakal juga ya. Gak baik kalau kita terus seperti ini. Karena saja memaafkan orang yang penjina, Pak. Masa kita sebagai orang tua gak bisa memaafkan buat diri sendiri? Mama tahu kalau ini berat. Tapi ada baiknya juga kita mendengar langsung dari mulut diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita juga bisa menyimpan aib keluarga kita ini apa-apa. Tapi Mak, ini aib bukan untuk keluarga kita. Nanti semua orang memandang hina keluarga kita. Yang Bapak tahu kan, nanti gak ada keluarga laki-laki yang mau dimasukin Tiru ini kalau sudah dosa. Mama tahu, Pak, ini aib keluarga kita. Tapi Tuhan kasih kita dua tangan, bukan untuk menutup mulut mereka yang sudah menderita banyak orang. Kita gunakan dua tangan ini untuk menutup telinga kita dan membuktikan kalau semua orang itu layak bertobat, termasuk Tiru. Untuk soal jodohnya, Pak, gak usahlah kita takut. Tuhan sudah menyediakan laki-laki yang memang bisa menerima guru kita itu apa adanya. Tapi Mak, Kita kasihlah kesempatan untuk guru kita itu berubah, ya, Pak. Karena cuma dia harta yang kita punya. Kita mulai dari awal lagi, Pak. Kita membaca masalah ini tak pernah terjadi. Tiur, sedih guru. Iya Mak. Tiur, guru Hasan Muhammad dan Bapak, jangan takut ya. Mungkin ini teguran Tuhan untuk keluarga kita yang jauh dari dia. Mama yakin pasti setelah ini Tuhan kasih pelajaran untuk keluarga kita. Tuhan juga pasti mengampuni segala dosa yang sudah kita lakukan. ya Guru, minta maaf Bapak ya Nak. Sama-sama kita perbaiki semua ya. Kita kubur semua keburukan yang sudah terjadi. Mulai malam ini Bapak janji, Bapak akan jadi pemimpin yang baik dan pemimpin keluarga kita menjadi lahir baru. Makasih ya Pak. Mak, Tuhan Yesus masih baik sama keluarga kita, terkhusus Tiur. Iya guru, udah malam, istirahat kita ya. Besok mama sama bapak kerja. Tapi sebelum kita istirahat, kita barisin dulu ya. Doanya bapak yang pimpin. Ayo Mama, ayo Guru. Kemudian mereka pun beribadah cinta. Di akhir ibadah mereka berdoa yang dipimpin oleh Bapak. Selesai ibadah singkat, mereka kembali ke dalam kamar masing-masing. Dan saat di kamar ketika ingin tidur, Tiur kembali